berbagi kisah nyata pribadi saya. Di waktu saya menjemput seseorang sama orang tua saya, dia tidak mau. Udahlah, saya cabut. Saya nangis sama Allah, jujur. Tapi bukan karena seseorang, maaf. Ya Allah, saya bingung mesti gimana. Tolong dong, cariin saya tempat pulang. Kalau seandainya saya cari uang di jalan, anak saya sama siapa? Kalau seandainya saya diam di rumah, kontrakan, listrik, yang bayar siapa? Dan makan pun saya juga tidak punya. Akhirnya saya pasrah dengan keadaan. Saya bertaubat nasuha. Alhamdulillah, Allah jabah. Kata Allah bilang gini, lo siap hijrah, lo siap istiqomah. Tanpa saya sadari, Allah itu bilang gitu. Dengan catatan saya akhirnya alhamdulillah, nih rumah saya tempatkan kamu di sini. Nah, di depan rumah sekolahan buat anak kamu. Nah, di depan rumahnya untuk berjualan kamu, rezekinya. Jika kamu bersyukur, insya Allah orang-orang pun bakal datang. Gak usah lelah lagi kamu mencari. Nah, di balik kejadian itu, saya tidak mau menjadi pengkhianat lagi. Di saat doa saya dikabulkan sama Allah, saya tidak mau menjadi pengkhianat. Dari detik itu sampai sekarang ini, alhamdulillah, sholat saya full 5 waktu. Terus sholat tahajud, sholat istighfar, sholat taubat, sholat hajat, full, tidak pernah saya lewatkan. Mau ngantuk, mau lelah. Kemarin kan saya sakit, jujur aja sakit. Gas. Saya tidak butuh dunia, saya butuhnya akhirat. Tapi apa jawaban Allah? Semakin saya berdoa, alhamdulillah, semakin mudah rezeki saya. Mungkin dulu saya di saat ada masalah dengan kehidupan saya pribadi, saya terlalu lari ke tempat-tempat hal-hal yang mungkin mustahil sih. Ya contohnya seperti ke gunung atau kemana-mana lah. Nah, dari situlah saya benar-benar taubat nasuha dan dipikir lagi, kenapa sih hidup saya ini seperti ini gitu kan. Contohnya, saya nikah 3 kali, ke-1, ke-2, ke-3. Apa sih tugasnya seorang lelaki itu? Memberi nafkah, memberi tempat berteduh buat istri, dan mendidik istri. Yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3, oke. Saya kasih rumah yang ke-1. Yang ke-2, emang saya cuma ngontrak, tapi dengan catatan saya udah memberi tempat berteduh. Yang ke-3 apa lagi? Malah yang ke-3 saya berjanji sama dia, jika nanti dalam 1 tahun ini saya tidak mampu memberikan Anda rumah untuk tempat berteduh kita bersama-sama, tinggalkan saya. Tidak usah peduli saya dimanapun, tinggalkan. Dari 1 tahun itu belum lewat, cuman baru 3 bulan, alhamdulillah Allah telah memberi rezeki yang tidak terduga. Nah, saya pun juga pernah bilang, godaan seberat apapun, ujian seberat apapun, sekalipun itu siksa yang diberikan sama pribadi diri saya
abadi. Insya Allah saya mampu melawannya. Saya balik nanya lagi ke dia, Ces, dia mampu nggak? Jawaban dia insya Allah, tapi nyatanya no. Nah, di balik itu saya akhirnya berpikir, nah membeli rumah tempat berteduh saya oke. Membeli nafkah walaupun sekecilnya 5.000 rupiah, besarnya 10.000 oke, saya ngasih. Itu juga uang halal, bukan uang haram. Kenapa saya tidak bisa dari ketiga itu untuk mendidik? Ya mungkin yang didiknya tidak punya akhlak. Kalau seseorang yang mempunyai akhlak, insya Allah orang itu akan takut dengan namanya dosa. Saya pendosa. Yang dulu saya pendosa. Tapi maaf, itu cerita lalu. Untuk kedepannya saya berusaha menjadi yang terbaik buat diri pribadi saya, yang bisa dibanggakan oleh anak. Oh, ternyata bapak saya itu dulu contohnya pemabok, pembunuh atau gimana. Tapi kedepannya saya hijrah. Contohnya tidak melakukan hal yang dulu lagi lah, udah yang dulu mah. Yang penting kita berpikirnya ke depan, fine gitu kan. Nah itulah diri saya. Tapi adalah separuh orang lain yang mungkin merasa dirinya itu sempurna, hebat. Jadi gini contohnya, hidup gua, jalan gua. Ya lo kenapa pusing? Tanpa sadar lo ngomong seperti itu dalam hati ataupun ucapan. Hidup lo punya siapa? Punya Tuhan. Jalan lo, jalan siapa? Jalan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak di saat kamu berjalan, kamu mati dengan keadaan tidak suci, ingat bro, ingat, api neraka itu tidak dingin, panasnya minta ampun. Bukannya saya pernah masuk ke neraka, enggak. Contohnya ginilah, korek ini kan kecil apinya, panasnya kalau diginiin panas kan, apalagi neraka. Hidup di dunia nggak ada yang abadi. Wajah mulus bisa pudar oleh waktu, kulit mulus sama saja, rambut hitam bisa menjadi putih. Tapi apa yang dibawa? Akhlak, dosa, dan segalanya. Makanya dari itu saya dari situ hijrah, benar-benar hijrah. Oke lah, dulu saya pernah sukses. Dengan catatan saya berprinsip, saya pengen kenyang, pengen kaya sisa kenyang orang lain. Tapi saya tidak tahu urusannya. Nah sekarang saya siap. Ya Allah, saya siap kaya. Saya pengen mati bawa harta. Contohnya gini, kita tidak mungkin, mustahil, jika kita punya mobil banyak, uang banyak dibawa ke liang lahat, tidak mungkin juga. Tapi kan kita bisa titipkan ke panti asuhan, ke panti jompo, dan ke anak yatim. Itulah harta yang kita bawa. Makanya saya yakin sama Allah sekarang. Saya ingin mengejar surga. Mudah-mudahan dunia mengikuti saya bisa sukses kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya yang kedepannya untuk anak-anak saya. Saya hanya sekedar cerita bagi anak-anak saya.
oh iya, ini sosok bapak saya, ini sosok orang tua saya yang benar-benar berjuang untuk anaknya, jatuh bangun, sakit, sembuh lagi, sedih, gembira lagi. Tapi bukan berarti kisah yang buruk untuk diceritakan ke anak, tapi kisah yang benar-benar berjuang demi anak. Semangat, ingat, hidup tidak akan 1000 tahun. Besok, detik ini atau lusa, kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Assalamualaikum